Dan dengan alasannya dia adalah mungkin kita nggak sekelas lagi, tapi ternyata kayaknya sekelas deh. Seingat aku sekelas, tapi dia nggak ngebully lagi. Jadi kayak, tapi dendamnya itu masih ada, men. Dendam itu Karena masih sakit, ada. ya? Sakit banget kelas 1. Aku kehilangan masa-masa kelas 1 SMA aku, hilang. Dan aku ngerasa apa ya? Buruk gitu loh. Terhina banget rasanya. Gila, men. Hidup kita itu terlalu berharga untuk dibuang gitu. Karena aku sendiri pun juga pernah mau mengakhiri hidup. Aku jadi mulai sadar bahwa I have to love myself. Bukan narsis ya, enggak, tapi aku harus menghargai diriku sendiri. Aku menyayangi diriku karena aku tahu Tuhan sayang sama aku. Laki bini sama aja. Sama aja sih kamu. Hah? Sama aja kamu. Kamu juga sama aja. Makanya kawin. Halo. Aduh, kenapa jadi? Halonya kenapa begitu, Bu? Kamu Halo malu-maluin voice coach kamu, Lady Gaga. Udah. Lady Gaga keren ya waktu inauguration-nya. Keren ya. Kamu Aku dikirimin papa, tapi belum nonton. Ya, keren banget asli suaranya. Ampun deh. Itu latihannya gimana ya? Sama aku lah. Sama kamu. Oh, kamu juga voice coach-nya? Iya. Kacau ya. Kalau orang kan biasanya penyanyi tuh latihannya tuh di kamar mandi gitu kan. Mungkin dia maksimal latihan kamar mandi kan, kamar mandi kan besar. Oh gitu. Kan Kalau kamar rumahnya mandi gede. kita Masih kecil, Bu, masih kecil. iya, nggak apa-apa, nggak boleh dibully ya, namanya kan Nggak orang boleh. menanjak. Kan kamar mandi besar, Pelan-pelan. kamar mandi kecil, fungsinya sama untuk mandi. Makanya dulu waktu berpenghasilannya lumayan, jangan foya-foya, nabung. Ngomong sama diri sendiri. Ketemu lagi sama kita nih ya di Lucky Bini Podcast dan gue Dimas Akira. Aku Sheila Marcia. Seperti biasa kita berdua akan berbicara tentang sesuatu yang lagi kita bahas Tabu. tabu. Ini kita bahas kita udah buka di Instagramnya Sheila. Ya. Sesuatu yang cukup amat penting kita obrolkan karena ternyata ini cukup fatal dan kita berdua juga pernah ngalamin hal ini. Apakah itu? Itu adalah bullying. Nah, Pernah dibully? Pernah dibully? Oh, ya jelas lah kita yang bikin materi, kamu juga yang curhat kan? aku yakin di sini pasti kalau nggak dibully dia yang ngebully. Dia yang ngebully. Ayo yang ngebully ngaku. Apa sih enaknya ngebully ya? Nggak tahu ya. Kalau aku waktu zaman dibully tuh nggak ada yang enak. Bener-bener nyesek. Karena waktu, boleh cerita pengalaman ya? Boleh. Karena waktu aku dibully tuh waktu aku kelas 1 SMA. Aku tuh dibully dari physically karena aku dulu kurus. Terus rambut aku kayak The Beatles. Jadi kayak batok. Ya pokoknya batok. gitulah. Rambut aku kayak begitu. Karena memang aku dulu belum fashionable. Emang kayak sekarang udah gitu. Masih culun. Tapi memang aku dulu kan termasuk nerd ya di sekolah. Jadi aku kena bully gitu. Sampai nama-namaku dirubah. Jadi kan memang dulu zaman SMA panggilan tuh di secara fisik. Misalnya kalau krempeng panggilnya gepeng gitu kan. Tapi kalau nama panggilan pasti di Indonesia sih. Iya. Banyak banget gitu. Betul. Yang nama panggilan bahkan sampai tua nggak sih? Betul. Kalau nama panggilan sih I don't even care. Tapi masalahnya kalau aku udah kena bully tuh bully fisik. Aku lagi ke depan kelas, terus pas aku menduduk kursi ditarik, that's jatuh. very dangerous kan? Iya, jatuh terus pada ketawa, dari ketawa satu kelas Not gitu kan. funny ya. Not funny. Terus aku yang tadinya semangat belajar jadi males, bukannya males gimana-gimana ya, karena aku setiap kali maju ke depan itu selalu muncul suara ketawa-ketawa yang bikin aku udah yang gitu loh. Kayak I'm not really good at math gitu kan. Sampai aku dibully soal matematika. Aku maju ke depan nih ngerjain soal matematika. Itu udah yang langsung kayak digoblok-goblokin banget digoblok-goblokin gitu ya. duluan gitu. Sampai aku akhirnya jadi anak yang paling pendiam di kelas. Kena bully terus. Itu bikin aku bener-bener males sekolah. Bukannya males karena males pelajaran, bukan. Karena males menghadapi beratnya dibully di sekolahku gitu. Kayak
even my mom doesn't know this gitu kan. Aku nggak cerita sama ibuku waktu itu, sama mama gitu. Karena buat apa gitu. Berarti aku takut mama datang ke sekolah terus tiba-tiba marah-marah gitu. Aku nggak mau. Jadi aku itu malah kayak jadi tambah malu ya, karena kamu laki lagi ya. Iya. Akhirnya ya udah aku pilih buat diem. Ya udah hadapin aja, dibully ya dibully, cuma ya nyeseknya sampai sekarang. Dan as long as you can handle it. Tapi kamu ada nggak sih perasaan kayak sampai yang over stress? Aku benar-benar pada saat itu kan aku atau sampai pengen bales gitu atau gimana nggak? Iya pengen bales karena kan gini, waktu kelas 1 SMA aku baru aja masuk dan aku punya harapan yang besar waktu aku sekolah tuh kayak aku suka banget sama musik, benar-benar suka banget. Jadi aku bener into music banget kan, jadi ekskul drum apa segala macam aku ikutin sampai itu akhirnya nggak fokus, terpecah gitu. Karena apapun yang aku lakukan kayak di mata mereka tuh hancur deh gitu, kurang jelek gitu. Sampai suatu saat gini, ini momen yang aku ingat banget adalah aku sampai pulang sekolah nih guys, pulang sekolah itu misah dari mereka, kelompokan mereka nih. Kan mereka cool kamu kids gitu. Kamu sendiri atau ada teman? Nggak ada, aku sendiri, benar-benar sendiri. Oke. Aku misah lewat kantin, keluar jauh banget. Mereka santai ketawa-tawa gitu, cool kids. Dan ini anak-anak cool kids ini anak-anak yang kaya lah gitu di sekolahku dulu tuh. Ibaratnya kaya lah ya, maksudnya mereka ada yang bawa motor sport gitu ke sekolah, ada yang bawa mobil. Aku kan nggak ya. Jadi aku misah sendiri saat gitu. Tapi gimana ya? I don't know, aku ngerasa nggak punya teman aja. Gitu, nggak punya teman lagi. Sampai suatu saat aku lulus dari kelas 1 SMA, kelas 2 anaknya ini yang suka ngebully aku minta maaf. Itu abis kapan? Dia minta maaf? Minta maaf kelas 2. Kelas 2 SMA. Dia minta maaf, dia bilang dia nggak mau bully lagi, dia minta maaf segala macam. Pada saat itu aku maafin. Oke. Dan dengan alasannya dia adalah mungkin kita nggak sekelas lagi, tapi ternyata kayaknya sekelas deh. Seingat aku sekelas, tapi dia nggak ngebully lagi. Jadi kayak tapi dendamnya itu masih ada, men. Dendam itu masih sakit, ada. Ya? Sakit banget. Kelas 1 aku kehilangan masa-masa kelas 1 SMA aku. Hilang. Dan aku ngerasa apa ya? Buruk gitu loh. Terhina banget rasanya. Gila, men. Kalau aku inget-inget, beberapa udah aku lupain. Sampai aku mencoba inget, aku udah lupa ya. Cuma kejadiannya itu sangat amat banyak aku dibulinya. Bukan cuma ditarik aja, itu mungkin yang paling sakitnya. Cuma kejadiannya lebih dari itu. Tapi aku juga pas mengalami itu sampai sekarang pun masih terasa sakit. Cuma kalau misalnya untuk disuruh detailin cerita, ada beberapa hal yang aku memilih untuk lupakan gitu. Cuma ada beberapa yang terlalu sakit itu aku ingat gitu. Dan aku tuh dibully dari kelas 5 SD sampai SMP. Sampai SMP? Sampai SMP. Sampai 5 SD sampai SMP? Banyak SMP. Lebih lama kamu sebenarnya. Jadi itu tuh kayak mungkin kalau perempuan nggak terlalu fisik kali ya, kayak lebih ke, kalau mereka tuh lebih ke ngajak orang lain untuk musuhin aku. Jadi kayak tindakan pengucilan. Jadi aku dikucilkan. Iya, sih alamin, kayak pasti. yang kamu lakukan kan, kayak dilakukan sama kamu gitu. Cuma itu dari kelas 5 dan aku baru masuk nih, aku baru pindah Bali, aku masuk, terus habis itu kalau nggak salah ya, seingat aku seminggu itu baik-baik aja, pas aku baru masuk baik-baik aja, terus 3 hari atau seminggu pas aku masuk sekolah lagi, tiba-tiba pas aku masuk kelas tuh semua orang diem, terus kayak jadi kayak ada satu koordinator yang memfitnah dan I think I know who sih. Sekarang aku tahu karena dari semua yang ngebully aku, yang ikut ngebully aku, yang ikut mengucilkan aku, ada satu yang sampai sekarang masih awkward sama aku. Sampai sekarang. Kalau kamu kan ada yang minta maaf, kalau aku nggak ada yang minta maaf. Terus kayak misalnya main basket apa gitu kan, aku kan suka banget sport, terus nggak dioper, itu kan kayak itu nggak seru banget sih, asli itu nggak seru banget. Terus di kelas kayak lo nggak ada temen. Tadinya ada orang Amerika tapi anak kecil tuh rasis ya. Orang Amerika, emang kamu sekolah internasional, multinasional. Jadi ada orang Amerika sama orang Inggris. Akhirnya mereka jadi teman aku kan, gitu, karena mungkin mereka nggak ikut-ikutan karena mungkin nggak ngerti bahasanya gitu, nggak ngerti kan gitu. Itu pun juga jangan salah, aku belum bisa bahasa Inggris. Aku masih you, me, friend, friend gitu, masih gitu-gitu. Nah, aku tuh bisa bahasa Inggris gara-gara si teman aku ini yang Amerika, namanya Autumn, aku ingat. Nah, udah akhirnya aku berteman sama mereka. Itu bertahan sekitar setahun lah. Udah gitu, mereka pindah ke international school. Jadi aku sendiri.
Itu gila sih, itu di kantin sendiri segala macam. Nah pada akhirnya SMP tahu nggak aku akhirnya apa? Pelampiasannya pacaran. Pelampiasannya pacaran guys ya. Sama kakak kelas, sama kakak kelas yang lain. Enggak, jadinya aku jadi punya teman. Jadi pacarku itu teman aku. Gitu. Padahal aku tuh belum boleh pacaran sama papa. Jadi aku yang ngumpet-ngumpet cuma kayak di sekolah aja, ngobrol-ngobrol gitu pacarannya. Emang kalau ketahuan pacaran sama papa waktu itu diapain? Gila, aku ketahuan men itu akhirnya. Itu benar-benar yang kayak wah dimarahin abis-abisan sih. Kamu tuh perempuan, ngapain kamu pacaran? Jadi apa kamu gini-gini? Pokoknya papa tuh kayak, kamu tahu kan papa orangnya kocak gitu. Dan biasanya kalau orang lucu kan kalau marah kan serem kan. Iya. Wah itu gila sih. Sampai akhirnya ya udah, akhirnya aku putus. Jadi Sule kan lucu tuh. Iya. Sule tuh lucu, tapi kalau marah serem tuh Sule. Iya benar-benar. Kayaknya sih Andre juga. Terus aku juga pernah tiba-tiba aku dibaikin, udah seneng dong, kita ke waterbomb ya, gitu gini-gini kita berenang, aku seneng dong kayak, Tuhan akhirnya gitu kan aku diajak gitu sama mereka, nyampe di waterbomb nggak ada tuh yang nemenin gue, terus habis itu udah. Tapi kan mereka ada di situ, tapi aku kayak ditinggal-tinggalin gitu, terus aku kayak yang why kenapa gue diajak gitu kan, terus aku kayak ditinggal-tinggalin. Ya udahlah akhirnya ya udahlah mau gimana ya kan, aku kan di drop, aku bukan yang kayak bawa mobil sendiri atau motor sendiri, enggak, aku masih SD waktu itu kelas 6 kalau nggak salah. Terus akhirnya ya udah gitu, aku mencoba untuk menikmati diri sendiri padahal sakit, itu sakitnya minta ampun. Terus habis itu pas pulang aku cari sepatu aku hilang, terus pas ketemu sepatu aku ada di semak-semak ya, dan di dalam sepatu aku ada batu dan nasi goreng. Ya aku juga pernah ngalamin. Terus mereka itu rasanya tuh pengen nangis. Dan aku juga sempet sakit mah. Jadi sakit mah karena stres ya? Karena stres. Tapi kamu sempet kayak aku nggak mau sekolah? Tadi. Iya nggak mau. Nggak mau sekolah juga ya. Jadi menghancurkan pelajaran ya nggak sih? Iya tapi sakitnya tuh real loh. Iya. Sakitnya tuh aku nggak pura-pura sakit. Sakitnya tuh di sini. Sakitnya tuh di sini. Tapi serius itu kayak nggak pura-pura sakit, beneran sakit. Tapi ternyata tuh psikis ya. Iya psikis, itu gila sangat amat psikis sih. Karena kalau bukan psikis, itu rasa dendamnya, rasa sakitnya tuh nggak sampai sekarang loh. Aku sampai sekarang, sampai detik ini masih dendam. Kan tadi kamu bilang ada satu orang koordinatornya kan? Iya. Ini satu orang koordinatornya nih yang gue dendam sama dia. Aku nggak ada bukti banget sih, bukti kayak oke gue tahu banget dia. Cuma satu feeling, kedua ya kenapa dia sampai sekarang aneh sama gue, yang lainnya udah biasa-biasa aja gitu loh. Oh iya. Gitu. Terus habis itu kemarin beberapa bulan yang lalu adalah salah satu bilang, yo nih alumni sekolah kita nih pada masuk grup gini-gini. Akhirnya aku kan berdoa kan, aku bilang Tuhan gimana gitu loh. Maksudnya kok hatiku rasanya nggak damai gitu, karena apa ya bukannya aku udah nggak dendam sih, tapi masih sakit gitu loh. Dan sakit ini aku nggak mau gimana ya, udah tahu menyakitkan, aku deket-deket gitu. Iya. Udah tahu nih nyetrum, tapi aku deket-deket. Kalau kesetrum, ya salah sendiri dong gitu kan. Jadi setelah aku ditawarin gitu, aku akhirnya bilang sama salah satu si temen yang dulu juga ikut-ikutan gitu. Cuma aku bilang sorry, tapi kayaknya enggak deh. Tapi kalau misalnya mungkin ada acara apa-apa atau ada kepentingan apa-apa kan bisa melalui kamu, bisa WhatsApp aku bilang gitu sama dia. Iya. Emang ya, waduh. Emang sebenarnya. Tapi gini, ketika kamu dibully, itu menjadi fuel kamu nggak sih buat buktiin kalau misalnya mereka nih salah, mereka nih salah selama ini tentang kamu? Aku itu malah bawaannya itu jadi misalnya kayak di sebelah sekolah aku tuh ada warung gitu kan. Akhirnya aku ngerokok. SMP tuh aku udah ngerokok karena aku bergaul dengan anak-anak SMA gitu. Oh, yang tadi kamu bilang juga, kamu juga pacaran sama kakak kelas kan? Sama kakak kelas. Iya. Jadi aku kayak ngobrol sama orang tukang warungnya pun aku jadi temen aku di situ ketika break gitu loh, waktu SMP ya. Jadi pelampiasannya ke situ. Tapi kalau temen sama tukang warung tuh ada benefitnya, bisa ngutang. Bisa ngepeng. Kayak gitu sih, lebih kayak situ. Terus ya itu yang aku bilang kayak pacaran gitu. Jadi kayak suatu hubungan itu menjadi suatu, aku pikir akan menjadi suatu solusi gitu loh atas masalah gitu, dan itu terbawa sampai aku besar gitu, dan itu salah banget. Benar. Gitu karena memang waktu itu juga kondisi rumah aku gitu ya, namanya rumah tangga ya gitu loh, pasti kalian juga
punya ayah ibu ya adalah saat-saat dimana yang lagi nggak baik gitu. Itu waktu itu aku juga lagi nggak baik di rumah gitu loh. Jadi di rumah salah, di sekolah salah gitu loh. Di sekolah salah. Jadi kamu bingung nyari tempat kamu berlindung, shelter tuh di mana dan aku siapa. Iya, aku nggak ada yang nyaman gitu loh. Iya. Gue kemana gitu sih itu. Waduh. Dan akhirnya terciptalah ide untuk aku, akhirnya udah gue malas sekolah, gue mau kerja aja. Makanya aku umur 14 tahun udah kerja. Abis Gadis Sampul itu aku langsung pokoknya mau kerja, pokoknya berarti, mau apapun itu, akhirnya syuting. Berarti sebenarnya ada bukan ada benefit, ada positifnya dong. Ada positifnya. Kalau kamu nggak dibully, kamu nggak akan jadi Sheila yang sekarang. Iya nggak sih? Karena aku juga mengalami itu. Kalau aku dulu, ya ini mungkin aku ada dendam, ada terima kasihnya juga sih. Kalau aku nggak dibully pada saat itu, aku mungkin nggak akan jadi Dimas yang sekarang, which is Dimas yang waktu itu pengen membuktikan kalau apa yang lo bully semua nih ke gue itu salah. Gue yang bisa di musik, gue juga akhirnya gue bisa produce music ya kan. Waktu dulu kan kayak Dimas bisa apa sih? Gue bisa produce music. Dimas apa sih pendiam? Gue jadi MC, gue jadi penyiar. Dimas apa sih look sih kok kayak gitu segala macem. Aku masuk majalah beberapa kali, bahkan aku juga Gadis Sampul juga, sayang. Ya, bukan gadis sih. Apa? Terubus. Jangan dong, lagi serius ini. Iya. Ya pokoknya intinya, aduh sampai mana tuh jadi lupa kan. Pokoknya aku mau buktiin, intinya aku mau buktiin kalau mereka semua salah. Dan sampai nih aku nge-MC, kan aku akhirnya jadi penyiar tuh kayak kamu tuh. Aku akhirnya kerja, aku jadi penyiar. Aku nge-MC dan dapat MC-nya itu di sekolah aku sendiri yang. Mau bayangin gak sih? Guru aku taunya aku adalah Dimas yang pendiam. Iya. Terus tiba-tiba aku jadi MC di pensinya mereka. Mereka bingung. Kaget loh. Kok Dimas yang dulunya pendiam kok sekarang jadi MC, gak masuk akal buat mereka gitu. Aneh memang. Tapi memang itulah yang terjadi karena aku begitu sangat amat ingin membuktikannya. Bersikeras untuk buktikan yang lo semua salah. Tapi kalau aku berarti kamu bagus. Berarti kalau aku jatuhnya ke self destruct soalnya. Gitu. Itu yang nggak bagus sampai akhirnya aku sadar bahwa kok bodoh gitu loh. Bukannya malah gue buktiin kalau gue jadi orang, kok gue malah ngancurin diri. Ini kan bodoh banget gitu kan. Akhirnya di situ aku belajar untuk mencintai diri sendiri gitu. Jadi tidak mengimani apapun yang dikatakan orang-orang tentang aku. Tadinya aku mengimani gitu. Aku gitu ya. Aku gitu ya gitu loh. Iya. Berarti ada rasa penyesalan nggak di kamu? Ada. Bener ya? Ada. Kayak andai kan waktu itu aku mikirnya beda gitu loh. Kayak bukannya malah mengiyakan hinaan mereka atau omongan mereka gitu kan, malah kayak lo gitu, lo lihat aja nanti nggak gitu gitu. Kenapa nggak gitu sih lah gitu. Tapi ya it's okay lah. Tapi buat aku mungkin teman-teman kamu yang dulu ngebully kamu itu juga kaget sama kamu sekarang. Kamu bisa menjadi Sheila yang seperti ini, Sheila yang hebat. Karena menurut aku, kamu tuh wanita hebat, sayang. Aku terlalu bilang sama kamu kan, kayak aku tuh bangga sama kamu. Kamu bisa jadi Sheila yang seperti ini gitu. Kamu yang tanpa sadar kamu juga menginspirasi aku buat jadi Dimas yang lebih baik lagi. Karena gini, untuk jadi orang yang baik, untuk jadi orang yang seperti kamu sekarang ini, itu butuh proses, itu butuh dimasak gitu loh. Jadi Tuhan udah merencanakan kamu yang seperti ini, itu untuk memasak kamu sehingga jadi Sheila yang super strong. Menurut aku super strong. Sheila yang mandiri, kamu mandiri sekali karena kamu ya tadi kamu ceritakan di rumah kamu nggak dapat shelter, nggak dapat, kamu lebih milih keluar. Itu kan namanya menunjukkan kalau ya kamu mencoba buat mandiri sendiri gitu kan. Sheila yang mandiri. Kadang aku mau yang kamu gini, tiba-tiba kamu udah jalan duluan, kamu ngerjain itu. Padahal aku mau bantu, cuma kamu lebih milih buat kamu kerjain duluan, bener nggak? Iya. Jadi kayak gitu. Jadi itu membuat apa yang terjadi di masa lalu itu, kamu sedang dimasak dan membuat kamu jadi kamu yang seperti tapi sekarang memang ini. dari situ ya, nggak bisa dipungkiri juga pemulihan itu terjadi. Pemulihan di keluarga, hubungan misalnya antara orang tua dan anak itu lama-lama pulih gitu. Jadi kayak memang sengaja diizinkan dilalui gitu loh sakit-sakit itu supaya kita menjadi dewasa, kemudian ya bisa jadi lebih bijaksana dalam keluarga gitu. Karena kan
Nggak tahu kalau di kepercayaan aku kan, kalau semuanya itu dimulai dari keluarga gitu, baru lo keluar gitu. Lo berbuat baik di keluarga dulu deh gitu. Percuma lo baik di luar tapi di keluarga lo sendiri. Di keluarga malah iya, lo nggak baik. Lo nggak baik, jangan. Malah hancur gitu. Betul, lo harusnya dari dalam dulu lo baik, baru keluar. Itu make sense banget. Itu benar banget dan make sense banget. By the way, viewers kita nih, kita menyebutnya awesome fam ya, maybe. Para awesome fam. Jadi gini, ini bakal jadi episode terserius mungkin ya. Awesomers. Bakal jadi episode yang terserius dan agak panjang nih kayaknya nih ya. Karena panjang. Kita akan coba membacakan nih komen ya. Betul. Komen yang masuk di Instagramnya Sheila tentang bullying, karena ternyata yang mengalami bullying ini banyak. Ya. Banyak sekali. Dan macam bullying juga banyak, nanti tuh kita bahas. Kita akan bahas detail-detailnya secara. Ini banyak banget kan yang masuk sayang ya. Dan awesomers itu banyak juga yang curhat yang nggak bisa aku taruh di sini karena banyak mengandung soal agama, ras, itu banyak banget. Ngeri tapi ya. Kan, aku kan ngeri kan, dan itu terjadi tuh SD gitu loh. Luar biasa loh. Agama pun itu bisa jadi bahan bulian anak SD. Ini kita bacain ya. So sad lah. Ya. Ini dari Lin, sebutin nama nggak? Enggak, baru ngomong Lin nih. Lin. Baru ngomong Lin ya. Depannya Lin. Depannya Lin ya. Aku pernah pas aku kelas 6 SD sakit cacar air, terus pas udah sembuh meninggalkan jejak seperti bulat-bulat di seluruh badan. Dan aku dipanggil si macan tutul. Name calling nih. Setiap aku jalan dan lewat di depan teman-teman selalu diteriakin macan tutul gitu kan. Tapi ada yang bisa aku banggakan, aku selalu berprestasi. Nah, ini yang aku pengen harusnya. Seharusnya aku seperti ini. Seharusnya seperti ini ya. Gak ada sih yang terbawa hingga hari ini efeknya. Cuma takut aja anak-anakku mengalami bullying. Oh, jadi takut anak-anaknya dibully juga kayak waktu dia dulu waktu kelas 6 SD. Iya. Ini hebat sih. Berarti dia bisa mengatasi, dan aku percaya kalau misalnya kayak gini, selain pribadinya yang kuat juga mungkin dia sangat dekat sama orang tuanya ya. Gitu. Ya aku juga deket banget sih sama orang tuanya, tapi pada saat itu kan yang aku bilang itu kan kayak lagi enggak gitu. Iya. Gitu. Macan tutul ya. Kalau Tulus dulu waktu dibulinya dulu dibilangnya gajah. Tapi malah dijadiin lagu. Ya lagunya gajah kan. Makanya dibikin lagu dan itu justru jadi karya yang hebat banget. Ini nih inisial VY. Dibully karena waktu SD dijemput bapak pakai Vespa butut dan teman-teman dijemput pakai mobil. By the way, itu SD terbaik di Kabupaten Semarang waktu itu. Aku bisa sekolah di situ karena orang tuaku punya harapan besar aku bisa lebih baik dari mereka. Hey, harusnya kamu bilang Vespa butut itu mahal harganya. Vespa keren lagi, gila. Vespa itu adalah motor yang semakin tua semakin keren, semakin dicari. Tapi kan ini kagak ngerti kali ya waktu SD ya. Benar, waktu SD. Tapi ya kayak yang kamu bilang itu kan, yang lainnya pakai mobil. Tapi aku juga gitu. Aku tuh ke sekolah waktu SMP tuh, aku kan emang suka naik motor kan. Jadi orang-orang pada pakai kayak 2 pintu gitu. Aku tau nggak pakai apa? Shogun dilawan. Dan itu udah kawat kiri kanan, tau nggak sih? Shogun buat ke pasar. Dan bangga lagi aku, astaga. Nggak apa-apa, itu jadi kenangan yang manis lagi sebenarnya. Iya benar-benar. Tapi karena aku nggak ngeluh, jadi papa beliin aku Smash, motor Smash. Kalau kamu ngeluh, mungkin kamu dibeliin mobil ya. Oh iya ya. Kamu nggak ngeluh ya. Coba kamu ngeluh kan. Ada lagi? Ada dong. Ini karena banyak sekali nih. Ada dari Fajarani Safrin. Ya, sebutin nama. Nggak apa-apa, ini nggak apa-apa. Apa nih? Nggak apa-apa. Fajarani Safrina ya. Telinga kiriku syarafnya terputus, jadi nggak bisa dengar suara dari kiri. Nah, pas zaman SMA, ada temen manggil dari kiri, aku nggak pernah noleh karena memang nggak denger. Oke. Lalu, pas lulusan aku dapat sertifikat siswi terbudak dong dari teman-teman. Waduh, jahat ya mereka ya. Dan mereka semua nggak ada yang tahu jika telinga kiriku memang nggak berfungsi. Malu nggak tuh? Aduh. Gimana tuh rasanya yang lainnya tuh? Iya. Makanya jangan sembarangan deh name calling atau iniin orang, kalau beneran kan ini sendiri nggak enak sendiri, pasti hati. Oke, ini ada inisial dari AR _ bla bla bla. Selama SMP saya kena bullying, mungkin saya miskin, jelek lagi katanya.
Sampai tidak semangat untuk ke sekolah dulu. Sekolah masih 6 hari. Dulu sekolah masih 6 hari seminggu. Yang jadi sering sekali bolos, sama dong. Seminggu paling berangkat 4 kali. Setiap hari telat, sama. Nggak pernah ngerjain PR, sama. Dijauhin teman-teman, sama. Semua sangat jahat menurutku. Sampai saya berjanji tidak akan memaafkan mereka sampai kapanpun. Mereka yang membuatku tidak semangat sekolah, walau nilai lumayan bagus. Mental down gitu. Ya udah. Sampai SMP doang terus cari kerja. Sama. Aku banget. Dari rumah pun tidak dapat dukungan untuk melanjutkan sekolah karena biaya. Ya udah kerja, tapi mental saya sampai sekarang tetap minder walau sudah 20 tahun berlalu. Kalau bertemu pun aku enggan bertanya sama mereka, lebih memilih menghindar. Sama tuh aku juga kalau misalnya ini lebih baik menghindar deh. Dan mereka tanya dulu pun buat basa-basi aja, dan sampai saat ini nggak ada teman dekat kecuali teman terbaikku suami. Sama. Yang penting udah punya suami sekarang kan. Betul. Sebenarnya gini, kalau udah punya suami, udah circle-nya, karena gini kalau kalau suaminya benar. Yes. Ya, kita positive thinking aja dulu ya. Iya. Yang penting circle-nya adalah sekarang. Nggak, bukan dia ya. Iya. Secara luas. Yang penting circle-nya sekarang suami, keluarga udah. Gak usah mikir-mikirin yang karena ingat pernikahan itu juga bukan solusi. Gitu loh. Bukan solusi untuk ya udah gue sama suami gue nikah aja deh biar kayak I live better gitu, gue nggak sendiri lagi. Kan pernah dibahas ya kemarin gitu. Jadi ya itulah salah satunya juga gitu. Iya. Ini inisialnya DA. Aku pernah mengalami bullying waktu kelas 2 dan kelas 3 SMP. Jadi ada satu teman sekelas yang selalu mengolok-olok aku dengan panggilan Gicong. Gicong itu adalah gigi congor. Padahal sekolah itu adalah sekolah favorit pada saat itu. Dari satu kecamatan itu hanya yang masuk 10 besar yang bisa masuk SMP tersebut. Alhamdulillah saya masuk ke SMP itu pun karena saya ranking 1 di SD saya. Wah, hebat nih. Sampai sekarang masih terasa akibat dari bullying itu. Saya pun sekarang sangat menjaga jangan sampai anak saya mengalami hal tersebut karena traumanya ini sampai tua dan sampai kapanpun. Alhamdulillah, saya bisa membuktikan dengan orang tersebut, saya bisa sukses sekarang, saya bisa tampil menarik walaupun gicong, dan sampai saat ini pun saya nggak pakai kawat gigi untuk merapikan gigi tersebut, walaupun saya mampu membeli dengan harga berapapun kawat tersebut. Saya tetap bangga dengan saya yang gicong. Saya tetap bangga dengan apa adanya saya, dan saya berdoa semoga yang bully saya diberikan hidayah dan diampuni dosa-dosanya. Amin. Hebat. Ya. Salut. Super hebat sih menurut aku. Ini attitude yang memang harus di copy paste ya menurut aku ya, yang penting banget untuk di copy paste saat mengalami bully gitu. Jadi buat apa kita menghancurkan diri sendiri karena omongan orang gitu loh. Atau nggak pede karena omongan orang. Kita tuh kita berharga, kita tuh terlalu berharga untuk dirusak sama orang-orang kayak gitu loh. Ya, betul banget. Jadi buat yang berinisial DA, keren banget. Ini ada inisial S nih. Pernah 3 tahun di SMP rasa nano-nano, pengen sekolah, pengen pinter, kuat katanya. Di sisi lain karena aku cuma anak buruh tani, nggak kaya, nggak pinter, plus nggak cantik. Habis sudah tiap hari disorakin teman-teman. Pernah mau bunuh diri, mau kabur pergi jauh dari rumah. Lihat nenek kakek amat sayang, nggak jadi pergi. Dampaknya trauma, yes. Anak-anakku diasuh oleh keluarga bapaknya, aku ikhlasin karena mereka tajir melintir, biar nggak diremehin kawan-kawannya. Maaf curhat ya Mbak Sheila, ngetik kata juga air mata jatuh, ingat semua deh. Iya pasti menyakitkan ya, apalagi di sisi lain ya itu ya merasa tidak punya, dikucilin juga itu. Wow. Buat ya berinisial S ini yang belakangnya ada angkanya, tetap semangat. Kamu harus tetap semangat, tetap kuat, karena gimana pun juga punya anak ya. Iya. Kamu punya anak-anak, dia pasti look up into you. Jadi kamu harus jadi orang yang kuat untuk mereka. Udah sekarang mikirnya itu udah lupakan lah jauh-jauh. Ada anak-anak. Ya walaupun anak-anaknya memang diasuh sama keluarga bapaknya. Tapi tetap anak kan. Ya aku harap tetap terus dampingi anaknya gitu loh. Jangan sampai anak juga jadi korban jauh dari mamanya cuma gara-gara mamanya trauma akan masa lalu, yang mana dikucilin karena
tidak tajir melintir gitu loh. Pokoknya semangat deh. Semangat, ayo ya. Bangkit. Harus bangkit. Ada yang berinisial MI nih, pernah waktu SD ya, ini dibully ya. Zaman dulu tuh kan main ledek-ledekan nama bapak ya, dan fisik bapak gitu. Ini ya banget ya. Bener banget. Aku nangis nih sampai pulang ke rumah gitu, pulang ke rumah nangis. Terus sempat dicakar juga sama si pelaku. Waduh, dan pelakunya ini adalah anak cowok. Anak cowok tapi punya kuku ya, kuku panjang, main cakar-cakaran ya. Waduh, ini gimana sih? Dia kakak kelas terus akhirnya jadi teman sekelas karena dia nggak naik kelas. Oh gitu. Tapi setelah aku dibikin nangis dan dinasihatin sama papa mama, kalau dia mulai berulah, aku lawan. Yang aku inget banget, aku sempat rebut gitar dia, terus aku lempar balik ke dia. Sejak itu dia nggak berani macam-macam lagi. Kadang dibutuhkan keberanian luar biasa buat lawan bullying di sekolah. Kamu setuju itu? Aku setuju sih, karena aku nggak berani dulu. Aku sempat dulu waktu SD, aku inget SD aku juga sempat dibully, tapi aku lawan. Tapi kenapa aku SMA itu aku nggak berani ngelawan? Mungkin karena masanya lebih banyak ya. Kalau SD aku cuma 2 orang. Ini nih ngomong-ngomong masa nih di Malang nih ada kejadian gitu, ada kejadian kalau dia tuh dibully sampai jarinya diamputasi. Sayang. Waduh. Gila kan? Maksudnya sadis ini lah. Ini baru nih. Baru apa kapan? 2020, last year. Yes. Ini kan di Kota Malang, inisial MS harus kehilangan jarinya. Jarinya diamputasi karena dia dibully dengan sangat kejam. Berdasarkan pengakuan 7 siswa terduga pelaku kekerasan. Gimana mau berani coba? Mungkin dia udah berani kali ya terus jadi kehilangan jarinya ya kan? Ya bahwa MS pernah dibanting ke paving dan ke pohon. Pokoknya Kapolresta Malang Kota apa nih? Ya itulah ya. Mengatakan hasil pemeriksaan yang dilakukan polisi 7 siswa itu mengakui melakukan tindakan kekerasan kepada MS. Oke, jadi 7 siswa melawan 1 siswa. Ya. Jadi ya jelas kalah lah gini. Ini udah harus diusut sih ya. Betul. Supaya hal-hal kayak gini nggak terjadi lagi. Betul. Ini kan udah keterlaluan banget kan. Banget. Gitu. Ini kalau sampai kejadian kayak gini orang tua nggak tahu, gimana ya? Ya itu ya kayak kamu bilang tadi gitu kan. Mereka nggak. Apalagi kalau laki kan. Si anak nggak ngomong ya. Si anak nggak ngomong apa yang terjadi di sekolah karena mungkin malu. Malu atau mungkin kalau ngomong dia diancam tambah dibully lagi mungkin. Gitu. Banyak possibilities sih. Banyak banget. Berarti guru juga harus aware ya masalah-masalah kayak gini ya. Nah, tapi ya, ada juga guru yang ngebully. Oh iya juga. Itu juga ada. Jadi bukan teman-teman yang ngebully, gurunya yang ngebully. Iya, itu juga ada yang cerita juga di sini. Gitu. Oh, anyway, kita lanjut ini dari inisial C. Saya kak katanya, kan aku tanya siapa yang pernah dibully nih. FYI saya seorang bipolar survivor yang sampai sekarang rutin terapi obat psikiater dan konsul psikolog. Penyebabnya salah satunya adalah trauma di masa lalu karena bullying itu. Sehat-sehat selalu ya kak, bahagia selalu. Jadi dia sampai terganggu mentalnya gara-gara bullying gitu. Berarti kan sebenarnya bahaya ya bullying ini ya? Bahaya. Jadi buat yang suka ngebully, mudah-mudahan ini juga bisa membuka mata kalian kalau bullying kalian yang buat fun, buat bikin bercandaan, biar lo terlihat cool, biar terlihat keren. Biar mungkin ada lo yang caper gitu lo ngebully orang gitu kan. Itu bisa aja berbalik sama kamu loh. Betul, dan ini memberikan dampak yang sangat fatal untuk orang yang kena bully. Betul. Kamu harus ingat itu, sampai mereka tua bisa trauma mereka. Betul, ini juga gitu. Ada ada berita tentang ya ini yang berbalik ini akhirnya yang ngebully yang akhirnya dibunuh, dianiaya hingga tewas sama yang dibully gitu karena dia kesal sering dibully, remaja aniaya teman hingga tewas ya kan. Ini di Sulawesi Barat nih, menganiaya teman hingga tewas. Motifnya karena dia kesal korban sering membuli atau merundungnya. Jadi dia kesel, lama-lama dianiaya sama dia. Dia keganggu berarti kan mentalnya dia kan, jiwanya dia keganggu gitu loh. Jadi ya nggak semuanya tuh diem terus nangis gitu, enggak loh. Ada juga yang bisa bersikap seperti ini, so hati-hati. Gitu. Ini nggak main-main. Ya. Gitu. Terus ini terjadi perkelahian ternyata. Iya, terjadi perkelahian.
Menurut pengakuan pelaku, biasanya ia tidak pernah melawan saat dirundung oleh korban. Terima-terima aja gitu kan. Ia bahkan sering dianiaya namun tidak membalas. Namun karena kesal terus-menerus dibully, pelaku nekat membalas perbuatan korban hingga terluka dan meninggal dunia. Aku rasa dia nggak niat, tapi saking keselnya gelap mata. Iya. Gitu. Tolong dong. Gila, ini future orang loh yang kalian rusak. Aku sampai narik napas dalam banget loh bacanya karena this is really sad. Really sad. Sad. Oke. Gitu. Jadi ya jangan main-main lah sama bully-bully. It's not funny. Kayak kalian harus tahu batasan-batasan lucu itu di mana, gitu loh. Ini dari mama nih. Aku mama baru nanya sama kamu, yang ini disebutin kan namanya? Sebut ya, dari mama ya. Mama juga ikut komen ternyata. Yeah. Mama dipanggil herder katanya. Sama orang kampung yang kebetulan kampungnya terletak di belakang hotelnya Opamo. Jadi mama tuh dulu tuh kecilnya di situ Bondo. Jadi itu dikelilingnya tuh kampung. Banyak kampung gitu loh belakangnya gitu. Terus ya ini. Terus tiap keluar tuh mama diteriakin, "Sana pulang kamu ke Belanda." Kan kadang dipukul dari belakang, rasis ya. Pernah pingsan, untung ada pegawai hotel mama yang tahu zaman dulu namanya pelayan, server ya. Efeknya ke mama, as you know, jadi protektif sama anak dan suami, dan sekarang sudah sadar bahwa itu nggak baik bagi sekeliling mama. Over ya, sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang over itu ya nggak baik. Kalau misalnya ada aku di situ, ya aku gigit orangnya. Aku bilang, aku anak herder, mau apa lo? Buat kalian yang nggak tahu herder, ini herder. Nah, gue gigit beneran. Ini anak herder. Ini anak herder. Gue anak herder, mau apa lo? Gue gigit. Aduh, herder keren tau. Terus gue gonggong gitu. Herder keren tau. Orang-orang rapper-rapper luar kan, mereka ini yang aku tahu ya. Mereka justru suka dipanggil nama Dog gitu. Snoop Dogg, ya kan, Nate Dogg. Karena mereka suka hot dog tuh makanannya bu. Karena menurut mereka dog itu adalah hewan yang setia dan juga bisa menandai teritorinya. Betul. Jadi buat orang gangster rapper-rapper sana ya, gangster rap gitu, itu keren banget. Iya, jadi kalau rapper-rapper luar tuh kalau misalnya mereka baru punya rumah baru, mereka kencingin tiap sudutnya gitu ya. Enggak gitu juga bu. Mau pesing bu. Ini ada inisial M. Ini udah inisial nih. Iya, namanya udah inisial, jadi tak apa-apa, kita depannya aja M, belakangnya angka lah. Oh iya, soal bully ya. Jadi Kak, bukan hanya SD sama SMA, sampai kadang mau sekolah tuh takut nggak berani. Suka nangis sendiri di rumah, nggak ngerti salahnya apa, selalu jadi korban. Dan gak punya teman satupun, tapi sekarang anak-anak yang ngebully aku dulu, dia baik banget sama aku. Dan jangan kamu udah menjadi seseorang nih, jadi mereka baik, aku langsung negatif gitu. Cuma gini, ini sama nih, gak ngerti salahnya apa. Itu pasti menjadi satu pertanyaan setiap orang yang dibully, bener gak? Iya, salah gue apa sih? Apa sih gitu loh. Kok gue sampai dikucilin, salah gue apa sih? Kok gue sampai di kekerasan fisik, salah gue apa sih? Jadi gitu. gini, kalau menurut aku secara teori aku, karena aku juga mikir sama nih sama dia dulu kan. Mereka itu mencari orang yang, jadi misalnya kamu berada di satu kelas nih kan, di sekolah ya ceritanya kan, satu kelas. Si yang tadi kamu bilang apa namanya? Ketua apa? Apa? Yang bagian paling tukang ngebulinya. Kamu tadi bilang instrukturnya. Apa pokoknya itunya lah ya. Dia akan mencari siapa anak yang paling lemah di kelas untuk dijadikan objek, untuk dijadikan bahan bercandaan. Dari situ akhirnya ya cari aja salahnya. Lu salahnya apa, dicari aja sama dia. Gitu. Karena ya pada saat itu aku paling pendiam, paling culun gitu. Jadinya buat menurut mereka, wah ini objek nih, bisa kita bercandain, bisa kita jadiin bahan bully nih. Tapi gitu. seriously, bagi orang yang dibully, kalau nggak kuat harus ngomong sih. Soalnya nyawa lo taruhannya. Yang tadi ya. Kalau dipres, kalau segala macam nyawa lo masalahnya. Nggak main-main. Dan orang-orang ngebully nggak tahu kalau dampaknya bakal seperti itu. Aku banyak banget nonton film yang dampak bullying itu sangat amat besar gitu. Dan gilanya itu film based on true story gitu kan. The Gift ya, Gift or something like that. Ntar coba deh ditonton. The Gift apa sama gitu. Ada satu lagi, aku nggak tahu itu yang Jepang itu loh, kita nonton yuk nanti. Aku penasaran nih.
Ini ada dari L, inisial L. Dia bilang, aku pernah waktu SMP dibully kakak kelas, ditulis di papan tulis segede itu penuh bilang ibunya pelacur, anaknya juga. Nauzubillah min zalik. Sekarang dia yang jadi perempuan gak benar. Padahal ibuku banting tulang besarkan 3 anak single parent karena berpisah dari ayah yang menikah lagi. Alhamdulillah kami hidup berkecukupan dengan cara halal, gak seperti yang dikatakan kakak kelas SMP itu. Allah Maha Penyayang. Amin. Emang sih sama Tuhan dibantah semua tuh yang ngebully tabur tua ini. Kamu salah soal yang berinisial L ini, kamu salah nih. Malah gitu. Kamu yang gitu. Malah dibully, malah kamu yang dapat banyak berkah ya. Iya kan? Iya benar. Malah kamu yang dapat banyak berkah. Ya mungkin karena dia ikhlas, dia nggak dendam, betul. Dia nggak benci, dia nggak kecil hati, luar biasa. Ada lagi masuk nih, inisial J dan S. Pernah banget dibully waktu SMA karena gue pindahan dari daerah, di sekolah dibully abis, di rumah pun diperlakukan otoriter tiap hari. Rasanya pengen mati, mau bunuh diri berkali-kali nggak mati-mati. Aduh. Jangan. Biasanya kayak gitu kalau misalnya memang belum saatnya. Mau coba bunuh diri berkali-kali nggak bakal sukses. Tapi di situ ya mungkin menjadi titik balik ya akhirnya bahwa hidup kita itu terlalu berharga untuk dibuang gitu. Karena aku sendiri pun juga pernah mau mengakhiri hidup, dan sekarang kalau aku ingat lagi, kenapa sih lah, buat apa gitu. Aku ketemu kamu lagi, ada Jerome, ada Tisha, semuanya gitu ya. Ya aku merasa aku sangat bodoh aja dulu. Cara pikirnya tuh nggak. Betul, karena gini sayang, kamu mungkin waktu itu depressed banget sih. Ketika orang depressed, walaupun aku bukan psikolog ya, cuma aku suka banget. Logika lah ya. Aku suka banget psikolog karena dulu aku pengen banget jurusan psikolog kan. Aku terlalu sering memikirkan orang lain gitu. Mungkin kan aku juga dibully sampai aku mikir sedetail itu. Gitu. Jadi ketika kamu depressed, itu kamu berpikirnya dikit segini paling ya. Kamu cuma berpikir di situ, tapi kamu tidak berpikir kalau lebih luas lagi. Enggak, dampaknya. Yang lain tuh gelap. Kamu ngerasa tuh you feel so dark gitu, gelap kayak ada diselimuti kabut hitam gitu. Aku ngerasa aku nggak pantas untuk hidup. Iya, itu kan karena kamu diselimuti kabut hitam itu, kamu berpikir cuma di dalam ini aja. Jadi apa yang kamu rasakan itu kayak everything like nggak enak aja gitu, nggak ada. Kamu melakukan apapun kayaknya nggak bisa happy gitu loh. Jadi ya karena kamu depressed, sehingga kamu bisa berpikiran untuk mencoba buat tapi bunuh diri gitu. Dan padahal ternyata begitu kamu mencoba melalui, indah kan? Ya. Indah. Untung kamu tidak jadi melakukan hal itu gitu. Ternyata apa yang kamu pikirkan tidak seburuk itu. Kamu kan berpikir kalau depres kan, wah gue udah gak ada masa depan ini gitu yang kan. Ternyata indah banget masa depan kamu. Yang paling aku ngebuat buka mata itu, aku kan baca Alkitab ya. Terus ada tulisan, ada firman Tuhan di mana dia bilang bahwa kamu adalah biji mataku. Dia bilang. Kemudian aku jadi kayak terbangun gitu ya. Dan banyak banget kasih karunia Tuhan yang sama ini kayak ibaratnya kan aku udah busuk banget di dunia, tapi kok masih ada aja pertolongan Tuhan di hidup aku. Berarti kan Tuhan sayang sama aku. Iya, betul. Ya kan? Kenapa gak dibiarin aja sama Tuhan gitu loh. Mati aja, mati busuk gitu kan bisa aja. Cuma enggak gitu loh. Tuhan pelihara gitu loh. Ya, jadi di situ aku terbuka mataku dan aku kayak, gila gue sombong banget gue mau bunuh diri. Kenapa aku sombong? Karena aku gak punya hak atas tubuh ini. Aku gak punya hak atas jiwa ini gitu loh. Ini pemberian Tuhan. Tuhan kita hidup tuh kasih karunia Tuhan gitu loh. Itu ya siapa kita sih memutuskan untuk this is the end of my life. No, itu kesombongan. Kayak menurut aku ya, kayak itu kesombongan itu nggak itu benar-benar kayak iblis gitu loh yang benar-benar masuk gitu loh. Dan di situ aku jadi mulai sadar bahwa I have to love myself. Bukan narsis ya, enggak, tapi aku harus menghargai diriku sendiri. Aku menyayangi diriku karena aku tahu Tuhan sayang sama aku. Jadi aku jaga diriku buat Tuhan. Dan ada lagi di Alkitab juga gitu bilang bahwa kita tubuh ini adalah bait Allah gitu loh. Jadi ya kita harus jaga, harus benar-benar jaga. Aku nggak coba untuk ini ya, ini kan aku cuma membicarakan kepercayaan aku gitu. Aku percaya juga mungkin
kepercayaan-kepercayaan yang lain juga ada cara-cara mereka untuk akhirnya ya itu seperti mendapat hidayah atau apa, itu kan pasti ada cara mereka sendiri kan untuk akhirnya terbuka matanya. Cuma kalau caraku seperti itu. Tuh, dari situ aku menghargai kehidupanku gitu. Betul banget. Wow. Dan ngomong-ngomong bunuh diri ya, untuk mungkin yang di luar sana yang mungkin ada berpikir untuk ingin mengakhiri hidup, ini ada bocah yang umurnya 6 tahun dibully ya. Dia tuh gak ingin mengakhiri hidupnya loh, dia masih mau lanjut hidup gitu. Tapi kalau yang ini kebalik, kalau yang tadi mau mati gak mati-mati, yang ini gak mau mati tapi harus meninggalkan keluarganya lah istilahnya. Ini dari Fathir Ahmad, ini sempat viral sih sayang, tahun lalu. Ini ibunda, jadi orang tua pelakunya itu nggak terima anaknya yang berinisial I ini dituduh sebagai pembuli si Fathir Ahmad. Padahal si Fathir Ahmad ini pas dia sebelum meninggal dia sempat merintih dan dia sempat bilang ke ibunya bahwa si I ini yang mengakibatkan dia seperti itu. Gitu. Jadi anaknya dibelain padahal salah. Gitu. Perundungan bocah hingga tewas ini mengundang perhatian publik dunia maya. Mengingat video korban sebelum meninggal viral, sebelum mengembuskan nafas terakhirnya, korban bullying terekam tengah merintih kesakitan dan menyebut nama orang yang telah membuatnya luka. Gitu. Oke. Itu berarti menandakan kalau efek bullying itu amat sangat, ini bukti lagi jadi amat sangat fatal gitu, dan ini serius, cukup serius. Bullying itu cukup serius. Aduh. Jadi untuk kalian yang mau mengakhiri hidup, dipikir lagi lah. Masih ada hope. Ya. Masih ada hope. Seperti yang tadi. Ini anak kecil loh, umur 6 tahun. Dia masih punya masa depan yang sangat panjang. Malah harus diambil nyawanya. Gitu. Aku sampai speechless loh sayang. Iya sama aku juga. Sumpah, aku begitu habis lihat videonya speechless. Breaks my heart banget sih. Itu fisik ya berarti tadi ya? Iya, bullying fisik. Ini justru yang paling berbahaya sih. Jadi jenis-jenis bullying itu ada bullying fisik, dia ada bullying verbal, itu yang aku sama kamu alami juga, fisik juga kamu alamin ya. Terus tindakan pengucilan seperti yang aku alami, terus bullying dunia maya, which is cyberbullying. Ini sering banget itu aku alamin. Kita semua ngalamin tau ini baru nih, jenis baru nih bullying. Jenis baru ya, cyberbullying ya. Karena mereka tinggal ketik, hahaha lucu ya, aku pengen gini-gini, padahal itu nyakitin it's banget. Annoying, come on. Apalagi kalau sorry ya, tapi jadi aku potong, nggak apa-apa sayang. Karena mumpung lagi bahas cyberbullying, karena lagi sering terjadi nih. Betul. Apalagi kalau kamu ngebullying itu di lapak orang, misalnya di channel YouTube orang gitu, kamu ngebullying. Emang yang punya channel YouTube nggak rasa terganggu apa? Iya. Kamu yang lainnya lagi, misalnya gini deh, subscribersnya tuh lagi komen yang baik gitu kan, lagi komen baik, lagi senang sama videonya, tiba-tiba kamu muncul dengan bullying, gimana sih, masa sih atau apa gitu yang bikin jadi suasana jadi nggak enak. You don't do that, you know. Jadi negatif aja gitu. Coba deh lebih positif lagi jadi orang. Lebih gitu positif lebih lagi. Enak kok. Sekarang kalau misalnya kamu dilaporkan, ya kan, cyberbullying juga ada pasalnya loh, maksudnya. Ada, ya. Kamu sampai dilaporkan, bukan gini deh, bukan masalah pasal deh. Dari YouTube-nya dulu deh, kamu dilaporkan, yang rugi siapa? Akun kamu yang hilang kan? Gitu loh. Akun kamu yang hilang, kamu bikin akun lagi, apa nggak capek kayak gitu? Dan mungkin kamu lakukan itu untuk fun, untuk caper, tapi tolong pikirkan perasaan orang lain juga gitu. Mereka gimana ya, lagi seneng-seneng gitu ninggalin komen terus kamu gituin gitu kan jadinya. Yeah, that's the problem. The problem is mereka, orang itu tidak memikirkan orang lain. Ya, harus mulai memikirkan orang lain gitu. Ini ya ada juga yang cyberbullying, dia komen kita jadi kasihan sama yang komen yang baik-baik ya. Iya, kasihan sama yang komen baik-baik gitu. Dan ini lapak orang kan, jadi kita mikir kalau orang ini atau orang lain mau komen jadinya jadi sungkan gitu, muncul pengganggu jadinya. Betul, banyak cara kok untuk bisa diperhatikan gitu, tidak dengan seperti itu gitu. Dan kalau misalnya dengan cara yang benar juga, kamu diperhatikannya juga akan lebih panjang gitu loh. Ya kan, kalau misalnya kayak gini, misalnya
yang dengan cara yang tidak baik, oke, hits banget, misalnya masuk penjara kan nggak enak, misalnya yang sudah sering terjadi lah gitu loh. Iya. Kan jadi buruk gitu. Jadi gini, kalau menurut aku cyberbullying ini kan baru dan cukup penting juga karena makin marak. Ada yang cyberbullyingnya, ada yang sampai bikin akun sendiri loh ya. Iya, Dia akun sendiri, niat banget bikin akun terus ngejelek-jelekin tanpa ada maksud. Gini, salahnya apa yang dijelekin tuh, salahnya apa? Jadi nggak tahu asal bencinya dia tuh karena apa, dia bikin sampai dia sambungin sama binatang lah, sama apa gitu, sampai sekejam itu gitu. Hati-hati, cyberbullying baru. Tapi kamu bisa terjerat pasal. Nah, ini ada pasalnya kan gitu. Kalau menurut aku orang-orang kayak gitu tuh sebenarnya mereka ada kepahitan sendiri sebenarnya di dalam hatinya mereka. Makanya hanya kebencian yang mereka punya gitu loh. Jadi ya they don't have any love because mereka sendiri deep down itu sakit gitu. Ya. Tapi ya bukan berarti pembenaran untuk melakukan hal seperti itu. Aku percayalah kalau misalnya kayak kamu bilang ya kan, aku dulu sayang, aku depressed, misalnya gini, kamu bilang enggak, kamu pasti bisa berubah, kamu pasti ya kan, dengan satu hal yang positif dan diimani pasti bisa berubah. Dan ini yang jarang banget orang open nih sayang. Apa tuh? Bullying seksual, karena malu. Bullying seksual tuh apa sih? Gimana bullying sih? Seksual tuh seperti pelecehan seksual. Oh, waduh. Gitu. Dan biasanya orang malu untuk mengungkapkan, untuk iya gue dibully secara seksual, iya gue dilecehkan gitu. Mereka biasanya malu dan mereka memilih untuk diam. Karena ya seksual ya kan, kayak something really tabu. Tapi harus ngomong loh, harus ngomong. Gitu. Kalau enggak, mungkin nggak cuma kamu doang gitu korbannya, akan banyak yang lainnya. So you have to speak up gitu loh. Harus berani. Kalau sampai ada yang ngejauhin kamu atau sampai ada yang ngejek kamu karena kamu kena pelecehan seksual sih ya berarti ya itu orang yang gila gitu loh. Nggak waras lah, masa orang udah kena bullying seksual diejek lagi. Dan aku percaya pasti ada tempatnya nggak sih? Betul. Untuk mengadu. Ada tempatnya. Iya kan? Seharusnya gitu. Ada ya. Harusnya ada. Dan sekarang kan udah zaman kayak ya ada Google gitu, you can just search, cari tempat yang pas gitu, atau mungkin kalian yang tahu di mana bisa sharing, bisa mengadu, bisa konsultasi, dan akhirnya bisa diselamatkan lah dari bullying ini, bisa taruh di komen. Terus nanti kita bisa copy paste ya kan, kita taruh di description. Betul. Terus soalnya yang komen di Instagram aku nggak ada nih yang bullying seksual. Aku percaya pasti mereka ya takut. Gitu untuk kalau fisik, verbal, pengucilan, cyberbullying ada semua. Takut dan mungkin malu sayang. Iya malu. Karena ya something really tabu kan. Betul. Takut kalau misalnya yang ngomong ketahuan terus bisa diomongin gitu. Padahal kan harus diomongin juga daripada kamu simpen gitu kan. Ini ada yang terakhir nih, bullying antar saudara sayang. Ini gimana ya, antar saudara bisa bullying tuh gimana ya? Ada sih curhatannya nih ya. Kalau ngomongin jelek di belakang, saudara ngomongin jelek di belakang itu termasuk bullying nggak? Bullying sih kayaknya sih. Tapi kan kalau bullying kan lebih di depan muka gitu kalau aku yang tahu. Kalau di belakang kan ngomong di belakang dong namanya. Backstabbing dong. Backstabbing. Itu omong di belakang, beda sayang kayaknya deh. Gitu ya, tapi ini ada nih dari inisial N nih. Dia curhat, dia bilang saya pernah dibully di dalam keluarga katanya. Benar-benar sendiri. Efeknya sampai sekarang masih sedih. Kenapa saya saat itu nggak punya teman bersandar? Ditinggal ayah meninggal, lalu ibu pun pergi. Semua orang melimpahkan marahnya kepada aku. Nggak fair dong. Itu satu, ada dua juga nih dari R. Dia bilang saya pun menjadi korban bully oleh orang lain, dalam kurung bahkan kakak dan adik pun sering membuli saya. Tetapi ada loh yang kayak misalnya kayak tadi gicong ya, gicong gitu. Kita nggak tahu loh, mungkin adik kakak kita tuh sakit hati loh. Tapi mereka diem. Ada juga kan, soalnya kan orang sensitivity-nya kan beda-beda kan gitu loh. Pada saat kecil hingga saat ini pun masih ada terasa efeknya katanya, baik fisik maupun verbal. Nggak perlu saya sebutkan siapa-siapa. Pada saat kecil sering tubuh memar dan biru. Belum lagi
kata-kata buruk. Efeknya saya menjadi pribadi yang minder, rendah diri. Ketika berteman selalu timbul rasa ketakutan. Pada dasarnya pembuli itu ada dan hidup nyaman di tengah-tengah lingkungan kita. Tapi saat ini saya berusaha memaafkan mereka dari dalam hati. Tapi memang sih yang paling bikin kita bisa sembuh tuh ya maafin mereka. Kalau kita makin ikhlas lah, ya maafin agak susah ya. Tapi ya mencoba memaafkan tuh udah bagus banget. Kalau aku gini sih, kalau aku lebih ya mungkin sekarang ini adalah aku memaafkan, mencoba buat maafkan walaupun susah. Tapi aku nggak mau yang namanya ngobrol sama dia gitu. Aku tutup pintu buat bertemu dan ngobrol sama dia, itu aku nggak mau. Kayak aku bilang tadi, kalau udah tahu deket-deket itu kesetrum ya nggak usah deket-deket karena Betul. kamu akan kesetrum gitu. Akan Jadi kesetrum. bukan kita harus kayak balas dendam, enggak. Tapi gue nggak mau ada apa-apa sama lo. Gue nggak mau ada apapun yang bersinggungan sama lo. Yeah. Dan menurut aku itu normal dan itu memang harus dilakukan. Buat apa kita nyakitin diri sendiri? Iya benar-benar. Gitu. Ya, setuju aku. Nih, episode kali ini bener kan? Amat sangat serius gitu. Biasanya kita jadi apa ya? Jadi orang yang bercandaan, susah serius. Sekarang kita mencoba buat serius. Susah serius. Ayang itu kan tadi dari pas depan itu kan tadi ada orang yang dibilang macan tutul itu ya, yang dia dibully gitu kan. Dia bilang saya sih sebenarnya nggak dendam gitu, tapi saya cuma takut anak saya dibully atau mengalami hal yang sama gitu loh seperti dia. Kalau menurut saya ada nggak sih ciri-ciri tertentu gitu loh buat anak-anak yang dibully gitu? Nah kalau misalnya kita kan udah pernah dibully jadi peka ya, jadi tahu ya kalau misalnya ngelihat anak-anak yang sudah pernah dibully pasti tahu nih, ya kan? Misalnya anak kita tiba-tiba pulang dia langsung ngurung di kamar gitu, something wrong. Dari sekolah anak kita tiba-tiba langsung ke kamar ngunci, kayak abis dimarahin, abis something, itu ajak ngobrol langsung. Jadi kemungkinannya aja abis kena bully. Jadi kita harus menjalin komunikasi yang baik ke anak ya. Harus. Tapi kadang anak itu biasanya yang misalnya dibully itu malah nggak mau ngomong ya. Mereka ada yang tertutup juga gitu loh. Aku nggak tahu deh, tapi mungkin harus, ini PR kita sebagai orang tua adalah jangan terlalu bikin anak kita tuh kayak ya anak kita tuh adalah anak kecil. Ngerti gak sih? Jadi harus diajak Betul. ngobrol. Selalu bikin mereka menganggap kalau kita ini sebagai orang tua ini bukan cuma orang tua aja tapi temannya mereka. Betul. Sahabatnya mereka, orang paling dekatnya mereka dan orang paling nyaman diajak bicara. Iya. Gitu. Jadi kita juga sebagai orang tua bukan hanya menasehati dia, tapi kita juga harus menjadi pendengar yang baik buat anak. Harus gitu. Orang kadang kan ada nih jadi orang tua tapi yang marahin lah, nasihatin lah, apa mulu, segala macam. Tapi nggak dengerin, itu juga salah. Tapi nggak dengerin gitu. Itu yang harus betul. Coba sedikit dirubah ya. Iya, nah, ini kalau misalnya buat yang belum pernah dibully orang tuanya, ya kan? Yang belum pernah dibully, ini kebetulan di note sama Sila barusan. Ini harus mendengarkan baik-baik ya, dengarin baik-baik sebelum ambil tindakan. Tanyain anaknya gitu kan, apa yang terjadi, seberapa sering terjadi, dan dia apa yang mereka rasain, sampai terganggu apa psikologinya, ya kan? Itu harus lo tanyain biar lebih biar kita ngerti akhirnya. Ya, soalnya pasti ada yang dia udah ngerasa terganggu banget sampai kalau misalnya mungkin menurut aku ya, maksudnya tuh kayak kalau emang harus pindah sekolah deh demi keselamatannya anak. Kalau sampai dia udah terganggunya tuh udah parah gitu loh sayang. Aduh, tapi ya itu yang kayak aku bilang, karena maksudnya sebagian anak tuh dia tuh berusaha untuk nutupin gitu loh. Tapi nggak apa-apa. Ini kita lihat di liputan6.com, mereka melansir dari laman Real Simple juga nih ciri-cirinya sayang. Jadi gimana cara orang tua tuh tahu anak-anaknya tuh menjadi korban perundungan atau bully. Yep. 1, dia tidak lagi melakukan hobi atau kesenangannya. Jadi jika anak-anak kehilangan minat pada makanan atau hobinya, perhatikan. Cobalah bertanya tentang apa yang sedang ia alami. Tidak ada cara lain selain bertanya. Dan tanyanya juga jangan begitu mulu dong mukanya, kayak kambing lah. Kok bully bapaknya? Bapaknya ikutan ngebully. Tapi orang tua ada yang ngebully anak. Ada. Gila, kadang-kadang ngomongnya, widih. Ada orang tua yang ngebully anaknya di depan teman-temannya atau di depan saudaranya. Jangan ya. Tantenya atau apa, ada. Jangan ya. Kata-kata perkatakan yang baik-baik ke anakmu. Aku aja
waktu walaupun Jerome masih kecil, aku selalu memperkatakan yang baik. Aku bilang kamu anak baik, anak takut akan Tuhan, anak yang nurut sama orang tua, anak yang sukses, anak ganteng, anak yang nggak nakal gitu, yang selalu dengerin nasihat orang tua. Aku selalu perkatakan kayak gitu karena aku percaya bahwa rohnya dia kan ada alam bawah sadarnya dia kan gitu, itu mendengar dan kita tanam terus gitu. Jadi jangan anak kurang ngajar, anak begini, anak begitu, tolol, bego, wah itu bahaya itu. Ntar beneran tolol, bego beneran gitu loh. Jangan sampai ya. Jangan sampai. Terus 2, media sosial tidak aktif. Media sosial nggak aktif. Itu buat anak zaman sekarang ya. Kalau misalnya kita udah tua-tua tiba-tiba nggak aktif ya, udahlah. Itu kayak udah normal nggak sih? Betul. Ya kan. Nah kalau misalnya Tisha gitu tiba-tiba sosial media nggak aktif, misalnya suka TikTok tiba-tiba nggak aktif, nah itu harus ditanyain. Soalnya perubahan dramatis dalam menggunakan teknologi atau media sosial bisa menjadi tanda kalau anak kita sedang terganggu. Jadi kita harus waspada jika dia tampak marah, frustasi, atau gugup setelah bermain ponselnya. Tapi Tisha sering tuh frustasi, tapi bukan karena dirundung, tapi karena lowbat handphonenya. Itu juga kita bilangin ya sayangnya, bener nggak? Iya, anak-anak zaman sekarang tuh kalau lowbat, kalau apa udah kayak udah langsung kayak stres banget. Udah kayak end of the world, akhir dari dunia. Padahal cuma baterainya lowbat, handphone tuh udah bateraiku lowbat gimana ini? Kayak ya udah ngobrol aja dulu sama papa mama di sini. Cas dulu handphonenya, susah amat sih. Mungkin gitu. Ada yang ngalamin anaknya seperti itu. Iya, itu gadget tuh, itu aduh parah deh. Aduh, apalagi kayak lagi sekolah online gini ya sayang ya. Kayaknya semua orang tua tuh akhirnya mau nggak mau menyuguhkan gadget. Ada kan orang tua yang nggak mau kasih gadget, akhirnya mau nggak mau mereka beliin itu loh, tab gitu segala macam. Karena kan belajar online. Nah, terus, ada lagi sayang? Iya, ada. Apa yang mau baca? Aku baca. Yang aja. Oke, yang ketiga, sering mengalami sakit kepala atau perut. Kayak aku dong. Stres yang dialami anak-anak dapat menyebabkan sakit secara fisik, sakit kepala atau perut. Bisa juga saat anak-anak diperlakukan buruk, kadang-kadang mereka akan berpura-pura sakit untuk menghindari situasi di mana kemungkinan akan ditindas. Nah, itu juga jangan dimarahin juga dong berarti. Berarti kalau misalnya tahu nih, oke, misalnya nih anak kita sakit, kita bawa ke dokter, nggak sakit, jangan dimarahin. Lu emang males lu ke sekolah, bukan begitu ya berarti ya. Berarti kita harus, kenapa kamu begini? Ada masalah apa di sekolahmu? Bener nggak? Iya. Berarti harus gitu ya, bukan ditoyor-toyor ya. Bukan ditoyor-toyor sayang. Aku nggak pernah toyor-toyor anak aja. Iya. Yang keempat, malas berteman. Berteman. Jadi dia malas temenan sama orang-orang ya. Hubungan dengan teman-temannya tuh nggak lagi baik. Jadi perselisihan dengan teman-teman tuh kan emang wajar. Tapi kita perlu membicarakan, ada nggak sih sesuatu yang serius terjadi sama anak kita. Kembali lagi komunikasi. Introvert jadinya. Iya. Tapi Tisha malas berteman nggak? Enggak ya. Dia oke ya bertemannya. Tisha mah berteman. Dia malas berteman sama orang yang annoying. Iya. Malas mom gitu. Iya. Kalau aku. Tapi dia cuek ya anaknya ya. Kalau aku kalau boleh bilang sama Tisha nanti pilih temen ya. Karena kan ada yang kamu jangan pilih kalau berteman jangan pilih-pilih dong. Kamu berteman aja dengan banyak orang. Kalau pilih-pilih. Nggak tahu kalau kamu, tapi kalau aku akan bilang ke Tisha kayak kamu harus pilih teman-teman. Iya sih. Pilih inner circle kamu, teman-teman yang baik semua. Betul. Gitu, karena teman yang baik di inner circle anak kita atau kita itu akan menentukan pribadi kita. Betul. Emang menentukan masa depan juga loh, menentukan masa depan juga. Lingkungan tuh pengaruh banget. Gitu. 5. Malas pergi ke sekolah. Jika anak-anak mulai terlihat malas dan sering terlambat sekolah atau sering melewatkan kelas, kemungkinan ia menjadi korban bully. Tindakan tersebut sebenarnya hanya untuk menghindari penindasan. Setuju. Nah, merasa buruk tentang dirinya sendiri. Ini aku nih. Tindakan bully dapat menurunkan harga diri seseorang. Jika sesekali seorang anak jadi korban bully, mereka akan menginternalisasi dan berpikir ada salah pada dirinya. Betul. Yang tujuh, banyak juga ya. Yang terakhir nih, menyakiti orang lain. Wah, ini yang tadi nih. Anak yang sering jadi korban bully pada beberapa kasus mereka juga akan menyakiti orang lain. Hal itu sebagai reaksi terhadap bully yang dialaminya. Jika Anda mengetahui bahwa anak Anda mengintimidasi orang lain, pastikan ia bertanggung jawab atas perbuatannya. Yes, kalau aku sih pasti sih. Kalau anakku salah, aku pasti bilang dia salah. Aku jadi terlintas tadi nggak tahu tuh terlintas dengan bully tapi di pelonco.
peloncoan sekolah. Kamu pernah nggak sih ngalamin? Nggak, aku nggak ngalamin. Tapi aku nggak setuju sama itu. Aku pernah sih beberapa kali ngalamin pelonco gitu. Kayaknya masih ada nggak sih sekarang? Nggak tahu deh. Harusnya itu nggak usah ada lagi deh. Nggak mendidik, sorry ya, tapi nggak mendidik juga. Nggak ada gunanya. Kalau misalnya sekolah sudah menentukan jam bubaran, tidak ada pelonco, nggak usah dibikin-bikin. Ada yang seniornya mencoba bikin gitu. Karena kan kita dulu pernah diginiin. Adik kelas kita yang baru masuk juga harus diginiin untuk kenal sama seniornya. Kan ada cara yang lebih baik lagi buat mengenal. Aku dulu pernah ya di pelonco itu. Jadi dengan cara supaya bisa mereka ngomong gini, supaya bisa ada persaudaraan di antara kalian semua. Ini ada aqua yang besar, botol. Iya, itu gross sih. Pada haus kan? Haus. Minum, aquanya di sini semua pada sharing dari botol ke botol. Dari botol ke botol, dari ujung ke ujung. Ada yang lebih parah lagi, ada yang aku diceritain sama siapa aku lupa ya. Jadi itu dia makan, dimuntahin. Disuruh makan. Itu gila. Ya, begitulah. Kita sudah panjang kali lebar ini. Ini udah sejam lebih nih jangan nih. Tapi pokoknya ya, mungkin bagi kalian di sana yang khususnya yang dibully, ya kan aku merasakan gitu kan, kita lah merasakan. Ya. Aku tahu, aku percaya pasti ada yang masih marah, ada yang masih dendam, ada yang masih sakit hati, ada yang masih kayak gue nggak bisa lupain gitu ya. Cuma di sini aku cuma ingin menyampaikan beberapa ada firman yang mungkin bisa mengademkan hati. Aku sekali lagi nggak menginikan agamanya, cuma ingin mengademkan hati gitu ya. Kalau di kepercayaan aku bilang bahwa berkatilah siapa yang menganiaya kamu, ya kan, berkatilah dan jangan mengutuk. Jadi kita nggak boleh mengutuk balik juga gitu kan, karena kalau kita mengutuk balik juga ya apa bedanya kita sama mereka gitu kan gitu. Jadi kita harus berbeda sama yang membuli gitu. Jangan sampai ya itu tadi, karena kita dibully kita juga jadi jahat gitu kan. Jangan gitu loh, sayangi dirimu gitu ya. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, ya kan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Terus ya sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Oke. Terus jangan kamu sendiri menuntut pembalasan, tapi berilah tempat kepada murka Allah. Banyak orang yang bilang ya Tuhan tuh nggak tidur gitu. Itu benar banget gitu. Jadi kita nggak usah bales, kita doain aja. Aku percaya juga pasti di kepercayaan lain juga mengajarkan yang sama kan gitu. Ada yang menyakiti ya kita doakan, nggak usah dibales gitu loh. Ya kan, karena itu pembalasan itu sudah haknya yang di atas, haknya Tuhan yang Maha Esa gitu loh. Jadi it's not, bukan ranahnya kita gitu. Jadi dengan seperti itu aku percaya bahwa kita bisa lebih memelihara hati gitu. Jadi hati kita nggak ikut busuk seperti hati mereka yang menjelekkan, yang mencaci maki, yang menyakiti kita gitu loh. Amin. Itu. Ada pesan, Ayang? Aku mau pesan nasi goreng. Iya, apa lagi? Sama es campur. Aku sama sependapat sama kamu, dan aku setuju dengan kalimat di firman ini, karena kalau kita membalas kejahatan ya, membalas kejahatan dengan jahat juga, yang rugi adalah kita juga. Yang tadinya masalahnya udah clear, udah selesai, malah jadi panjang. Kan gak enak kan. Kayak tadi itu yang dia dibilang pelacur apa ya kan, dia bilang nauzubillah min zalik gitu kan. Terus dia bilang tapi ternyata malah dia jadi perempuan yang tidak benar gitu kan gitu. Itu kan berarti karena yang aku bilang tadi kan, mungkin dia ikhlas gitu loh. Sekarang kalian ingin jadi orang yang seperti apa, itu sebenarnya pilihan di kalian. Kalau seandainya kalian balas dengan jahat, kamu akan jadi orang yang sama-sama dia seperti yang kamu bilang. Tapi coba deh kalau kamu balasin dengan kebaikan atau ikhlas lah, istilahnya ikhlas. Biarin deh, doain mereka. Itu rasanya adalah kamu ngerasa damai di hati. Atau yang gak usah dibalas, yang kayak kita tadi bilang ya. Berarti ya biarin aja gitu. Yang penting kita gak mau bersinggungan lagi sama dia. Kita punya hidup sendiri gitu. Dan mencoba memaafkan. Ya pilihan juga di viewers, maksudnya di viewers juga. Mau damai gak hatinya? Betul, harus bisa damai. Pasti bisa.
Itu dia. Dengan banyak berdoa pasti bisa damai. Kalau kamu mau damai, coba yang jahatin kamu ikhlasin, damai hatinya. Karena emang gak gampang, butuh perlawanan diri. Tapi ketika kita berhasil, enak banget rasanya, ya? Iya. Gitu. Oke. Thank you so much guys. Apa? Ini udah cukup, gila ya, cukup serius banget kita hari luar biasa. Thank you so much guys for watching. Ya. Semoga sharing kali ini bisa membantu melegakan hati awesomers di luar sana. Mohon maaf kalau misalnya kita ada salah-salah kata. Dan ya, sekarang sudah saatnya kita pamit ya. Terima kasih untuk yang sudah sharing sama kita. Thank you so much. Dan mudah-mudahan kita akan mendapat kesempatan yang seseru ini lagi ya. Kita bisa saling sharing, saling menginspirasi, dan bisa mungkin ya bisa merubah kalian menjadi orang yang lebih baik lagi. Amin. Ya, kita dan kalau misalnya mungkin ada mereka yang mungkin ada pandangan yang berbeda dari kita, boleh ya di komen di bawah ya. Boleh komen. Boleh komen apa aja di bawah. Pokoknya jangan bully, jangan komen hate, oke? Jangan komen hate. Kita sharing-sharing aja, kita sehat-sehat aja, bahas-bahasnya jangan yang aneh-aneh. Oke, stay positive guys. Kalau kalian suka video ini jangan lupa subscribe, jangan lupa juga tinggalkan like, komen, share juga video ini, and hit the bell button. Kalau gitu kita berdua pamit dulu. Dadah, laki bini sama aja.